Menjadi anak pertama tentu menjadi primadona bagi beberapa anak. Sebutan si sulung memang terdengar memiliki sebuah privilege yang membahagiakan. Banyak yang beranggapan jika ditakdirkan menjadi anak pertama, ia akan enjoy, bahagia, bebas, dan mempunyai tahta tertinggi. Namun, juga tak sedikit orang yang justru merasa banyak beban menjadi anak pertama. Banyak yang merasa menjadi anak pertama justru dituntut dengan segala kesempurnaan dan kedewasaan. Iya, banyak anak pertama yang merasa terpaksa untuk lebih dewasa dalam keluarga mereka. Ini bisa disebabkan oleh sejumlah alasan. Anak pertama seringkali memiliki ekspektasi yang lebih tinggi dari orang tua mereka. Orang tua mungkin berharap kita dapat menjadi contoh yang baik bagi adik-adik. Karena itu, kita mungkin merasa perlu untuk menunjukkan kematangan dan tanggung jawab lebih awal dalam hidup mereka. Anak pertama juga seringkali memperoleh lebih banyak perhatian dan pengawasan dari orang tua. Ini bisa membuat kita merasa bertanggung jawab untuk menjaga adik-adik kita dan membantu tugas-tugas rumah tangga. Anak pertama seringkali mendapat tuntutan atau harapan yang tinggi dari orang tua mereka, dan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Orang tua mungkin berharap anak pertama menjadi teladan bagi adik-adik mereka dalam hal prestasi akademik, perilaku, atau tanggung jawab. Hal ini dapat menciptakan tekanan tambahan bagi kita untuk selalu mencapai standar yang tinggi. Tak terhitung berapa kali saya membaca dan mendengar perkataan bahwa anak pertama harus sekuat baja. Para anak pertama selalu dituntut menjadi andalan keluarga, jadi yang terpintar dan tersukses agar bisa jadi contoh adik-adiknya, jadi yang tersabar dan selalu mengalah setiap kali ada konflik, jadi yang terkuat agar bisa menguatkan anggota keluarga lainnya. Bila orang tuanya sukses, kesuksesan itu dijadikan benchmark sekaligus bare minimum kesuksesan anak ketika dewasa kelak. Bila orang tuanya kurang beruntung, dia diharapkan bisa jadi seseorang yang memperbaiki dan menaikkan derajat keluarga. Sungguh, ujaran dan tuntutan itu tak manusiawi, juga tak masuk akal. Sebab, ujung-ujungnya itu berpotensi membuat anak pertama tumbuh bak robot yang dipandang dari seberapa sukses atau kuat dia dalam menghadapi masalah. Padahal faktanya, bisa jadi dia hanyalah anak biasa yang butuh bimbingan sekaligus kesempatan yang sama untuk bermain dan membuat kesalahan. Apalagi bila tuntutan yang sama tak diberikan kepada anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Tak jarang tuntutan yang berat membuat anak pertama larut dalam emosi dan rasa sangat lelah. Bukan hal asing jika kita diam-diam menangis, merasa tak berguna karena gagal memenuhi tuntutan yang dibebankan. Terkadang, ada waktu yang membuat kita ingin lari dari keluarga dan memulai hidup baru tanpa mereka dan tuntutan-tuntutannya. Rasa lelah semakin terasa berat ketika anak pertama tidak memiliki tempat untuk berbagi perasaan dan emosi yang kita rasakan. Bercerita pada adik-adik pun tidak membantu karena mereka tidak bisa menempatkan diri pada posisi dan peran kita. Perasaan dan kelelahan yang kita rasakan akhirnya lebih banyak kita pendam sendiri. Pada kasus tertentu, emosi terpendam dapat mengarah dengan depresi yang tersembunyi. Dengan segala beban dan harapan, kadang anak pertama terlalu ambisius dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang terbaik hingga ia selalu berusaha lebih keras, bahkan terkadang lupa waktu dan membuat dirinya stres. Lalu, bagaimana dengan kamu anak pertama? Apakah kamu merasa menanggung beban yang berat di keluarga? Meskipun menjadi anak pertama dapat membawa tantangan, seperti tekanan ekspektasi tinggi, mereka juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan belajar dari pengalaman mereka. Mereka dapat membangun keterampilan kepemimpinan, tanggung jawab, dan adaptabilitas. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan orang tua. Penting bagi keluarga untuk memberikan dukungan emosional dan kesempatan bagi anak pertama untuk bermain dan bersantai. Komunikasi yang terbuka juga penting untuk memahami perasaan dan harapan anak pertama. Anak pertama juga sangat punya andil di keluarga. Saat ada masalah dalam keluarga, anak pertama menjadi orang pertama yang tahu setelah orang tua. Takdir menjadi anak pertama bukanlah hal buruk, namun juga bukan hal yang cukup mudah. Cerita suka dan duka akan terus mewarnai perjalanan hidupnya. Entah bagaimana dan apa posisi kita sebagai anak,
Semua pasti memiliki beban tanggung jawab masing-masing. Tinggal bagaimana kita menghadapi dan menjalaninya. Lika-liku setiap perjalanan dan perjuangannya pun akan menjadi sebuah cerita yang indah di suatu saat nanti.